Halo, assalamualaikum teman-teman. Salam sehat, semangat, semangat, semangat. Kembali lagi dengan Mariska Diva Channel. Nah, di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Mia, karena dia kan tanya, kok bisa sih Dek sakit kanker darah? Di sini aku mau nyeritain awalnya bagaimana sih didiagnosa sakit kanker itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Dulu pas aku sekolah, sekarang kan aku kelas 9 SMP. Dulu itu aku itu anggota marching band di bagian color guard, yang membawa bendera atau yang bagian nari. Setiap hari weekend kesibukanku adalah marching band itu. Hari Sabtu sama Minggu sehabis sekolah aku langsung latihan marching band. Di sekolah saya dilakukan imunisasi rubella loh teman-teman, yang serentak seluruh Indonesia dilakukan. Saya juga ikut berpartisipasi di situ. Nah, setelah itu di rumah saya disengat lebah. Jadi tangannya itu bengkak. Seminggu setelah itu ada benjolan tiroid di leher. Nah, setelah itu saya ada penampilan di Denfest akhir tahun 2018 untuk tahun baru. Nah, di situ saya dalam keadaan sudah kaki bengkak, terus ada sengatan lebah dan juga tiroid. Saya dituntut untuk tampil di Denfest itu akhir tahun. Jadi harus semangat latihan. Tapi saya nggak nyerah. Saya masih berjuang, masih semangat latihan, masih ngikutin. Tampil dengan maksimal dan sukses loh teman-teman, menampilkan teater permainan tradisional Indonesia di situ. Nah, setelah penampilan itu awal bulan Januari saya mulailah dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu Sanglah, karena tiroid ini nih. Di situ saya udah 3 minggu untuk proses tiroidnya. Prosesnya itu di USG tiroidnya, terus disuntik pakai jarum besar, terus di gini ini diunyeng-unyeng gitu di tiroidnya, sakit banget. Setelah itu masih cuman tahu tiroidnya tuh ukurannya apa. Terus sama dokternya, saya kan di situ masih umur 14 tahun, dikasih obat antibiotik untuk jangka waktu 1 minggu. Setelah itu ada kayak cek darah lainnya, nyari penyakitnya, tapi masih belum ketemu. Lalu
periksa darah lagi, darah putihnya tinggi banget. Setelah darah putihnya tinggi, dari dokter disarankan untuk nginap atau MRS di rumah sakit. Ya udah deh, aku sama ibuku mau nyari kamar. Setelah itu di sana aku dapat ruangan Puda. Di Puda di kamar 8. Di kamar 8 pas itu aku 3 minggu di sana dalam keadaan demam tinggi sekali. Setiap jam sama susternya aku selalu diperiksa berapa demamnya. Terus di situ masih belum ada pengobatan apa-apa. Cuman dikasih infus. Infus itu setiap beberapa jam habis karena aku demamnya tinggi kan. Jadinya banyak infus. Dan karena kemarin itu ada tiroid dan juga kakiku bengkak. Nah, di situ sama dokternya untuk kaki bengkakku dikasih obat asam urat gitu, teman-teman. Aku lihat kan nama obatnya, aku search kan di Google tuh. Ternyata obatnya itu buat asam urat, buat orang tua, teman-teman. Dikasih ke aku. Tapi emang bener sih, manjur banget. Kayak langsung setelah itu kakiku nggak sakit gitu. Pertamanya kan kayak bengkak besar gitu kan kakiku, nyeri kayak gimana ya, kalau kalian pegang itu kayak megang squishy gitu loh, tapi agak keras banget itu. Setelah itu udah 3 minggu kan teman-teman, nggak tahu hasilnya apa sakitnya. Sama dokternya dilihat, kayaknya ini harus diperiksa dari tulang sumsum. Nah, orang tuaku langsung dah, oh ya dok, silakan. Besoknya aku langsung diperiksa, tulang sumsumku diambil sebagian. Terus diobservasi sama dokter. Yang satu dipakai di sanglah untuk diperiksa, dan yang satu lagi sampai dikirim ke Jakarta loh teman-teman, untuk nyari tahu aku tuh sakit apa sih sebenarnya gitu. Setelah itu 1 minggu lagi ketemulah hasilnya, dan ternyata aku sakit kanker darah, ALL, high risk. Ya gitu sih. Terus orang tuaku kayak sedih banget, pusing, stres. Mereka sampai nggak berani ngobrol sama aku. Terus mereka setelah tahu itu, mereka bilang gini, Dek, ibu sama ayah keluar dulu ya, mau nyari makan gitu. Terus diam dulu di sini ya, main HP. Ya udah, terus aku bilang gini, iya bu. Terus mereka keluar. Nggak tahu sih mereka beneran apa enggak nyari makannya. Kayaknya sih mereka tuh diskusi gimana caranya bilang kalau aku tuh sakit kanker. Mereka kayak masih nggak berani, takut aku stres atau ngedom gitu kan. Ya gitu deh. Terus dari itu orang tuaku bilang ke aku sorenya, setelah dari itu bilang gini, Dek, pakai bahasa Jawa ya teman-teman. Mereka bilang gini, Dek, sampean sakit kanker darah. Nah, terus mereka kayak mukanya lesu gitu, tapi aku diam aja sih, cuman senyum.
Terus aku bilang gini sama mereka, Bu, ya aku lo udah tahu sakitku apa, aku lo udah lihat di tulisannya itu, aku juga udah cari-cari di Google apa itu kanker darah. Terus mereka kaget dong, hah masa sih, kok bisa tahu? Iya kan aku baca-baca gitu. Terus ibuku bilang gini, Dek nggak apa-apa kamu di kemo. Aku bilang gini, nggak apa-apa Bu, aku di kemo, entar aku gundul, aku pakai hijab aja nggak apa-apa. Karena aku masih belum mikir yang aneh-aneh pada saat itu, masih santai. Karena bagiku kanker darah tuh bukan masalah buat aku. Untuk saat itu masih belum tahu seberapa sih parahnya kanker darah. Nah dari situ udahlah, orang tuaku selesai. Setelah itu aku pulang, terus ketemu sama keluarga besar. Mereka masih kayak belum percaya, tapi aku bilang aku udah di kemo sekali, nggak apa kok. Nah dari situ masih ada buyutku, tapi setelah itu sedih banget sih. Aku pulang hari Rabu, terus aku baru di rumah 2 hari, main-main sama keluarga. Hari Sabtunya pagi itu masih ngobrol bercanda sama buyut. Setelah itu sorenya buyutku nggak ada. Jadi di situ nggak stres sih, sedih karena setelah didiagnosa sakit kanker, 1 minggu setelah itu ditinggal oleh buyut kesayanganku. Jadi down aja gitu sih di situ. Terus keluarga besarku masih nyemangatin aku karena mereka tahu buyutku itu dekat banget sama aku dari kecil. Jadi gitu. Nah setelah itu aku masih semangat, aku masih bahagia, aku masih sekolah. Aku balik ke Bali dari Jawa setelah 7 harinya nenekku itu. Aku balik, aku bilang sama sekolahku kalau aku habis periksa di Sanglah, di sana aku didiagnosa sakit kanker. Terus guru-guruku bagus sih, nyupport aku, semangatin aku, nanyain aku. Nah dari situ marching band itu aku berhenti karena sakit kanker kan gak boleh kecapean ya. Habis itu aku sekolah di situ karena itu udah semester 2. Aku sekolah selama 5 bulan, belajar biasa. Tapi di situ sama orang tuaku berhenti untuk kemo. Setelah dapat nenek meninggal, aku nggak ngelanjutin kemo. Dari pulang ke Jawa itu aku langsung sekolah. Terus guruku nanyain, Mariska, kamu nggak kemo lagi gitu. Di situ aku diem, aku nggak jawab. Terus aku sekolah biasa. Pas puasa, nah pas puasa itu badanku tuh kayak sakit semua, lemes, puasa nggak bisa, kayak
setengah hari, padahal itu udah sahur loh teman-teman. Bener, aku udah sahur. Tapi aku nggak kuat, cuman setengah hari aja. Jadinya aku bilang sama ibuku, "Bu, aku batalin ya puasanya. Soalnya aku nggak kuat, badanku lemas, haus." Nah, disitulah orang tua aku bingung. Karena nggak percaya dari pokoknya yang kemarin tuh oke, kemo sekali biar aku tuh bisa pulang ke rumah, bisa santai. Tapi sebenarnya orang tuaku tuh dalam hati masih belum percaya sakitku kanker. Jadi aku berhenti selama 5 bulan itu sekolah, terus puasa, badanku lemas, bibir kering karena kurang minum. Di situ juga kan udah mau kenaikan kelas. Jadi sekolahnya tuh nggak belajar, cuman bersih-bersih aja kan. Jadi aku di situ kayak duduk-duduk di depan kelas, terus ngobrol sama teman-teman, makan, bibir kering. Aku orangnya nggak bisa diem kan, nggak bisa diem, tangannya pasti ada aja gitu. Terus bibirku tuh tak kelupasin karena kering, sret. Nah, dari situ kayak udah luka gitu loh, kebuka bibirnya. Udah, setelah itu hari raya aku pulang ke Jawa, ketemu keluarga lagi, terus ngobrol-ngobrol, orang tua aku bilang rundingan sama keluarga, kok Divanya kayak lemes gitu, lemes, suntuk, terus bibir udah luka kan pas itu. Nah, trombositku pas itu turun teman-teman, darahku. Jadi dalam keadaan bibir kering itu kan udah luka pasti kan keluar darah dikit kan. Kalau untuk orang kanker kan kalau udah sakit gitu darahnya kayak bercucuran itu, nggak bisa berhenti. Nah, di situ bibirku kayak kelet gitu loh. Jadi tahu nggak sih apa ya, kayak orang luka tapi lukanya tuh kebuka. Jadi kalau kalian lukanya kebuka, ini kan bibirku ini kebuka gini, kalau mau dibuka buat makan itu pasti keluar darahnya, ngucur. Jadi aku susah makan pas itu, tidur nggak nyaman, terus orang tua juga kepikiran. Langsunglah di Jawa itu, karena aku daerahnya pegunungan ya teman-teman, jadi kalau untuk akses ke rumah sakit tuh jauh banget, lama. Jadi rundingan sama keluarga dulu bawa aku ke rumah sakit. Nah, dari situ bibirku ini hitam banget, kayak, tahu nggak sih kalian warnanya aspal jalanan tuh kayak gimana? Nah, kayak gitu tuh bibirku, hitam banget sumpah. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Hitam itu aku langsung balik lagi, dirujuk ke Sanglah. Dari airport, dari bandara itu aku langsung menuju ke Sanglah. Di Sanglah aku langsung masuk UGD. Di UGD orang tuaku nunjukin aku sakit apa, karena kan aku udah terdaftar tuh di Sanglah. Aku sakit apa, kartunya semua diurus, terus dimasukin di UGD tuh di bagian anak dulu. Di bagian anak orang tuaku langsung disuruh sama
susternya buat nyari kamar. Nah, di situ pas di situ aku dapat kamar 2. Di kamar 2 itu untuk apa? Kamar 2 untuk infus darah. pas di kamar 2 itu untuk pemulihan karena masalah bibir hitam itu. Di situ aku nginep dulu sehari di UGD itu. Dokternya sampai bingung teman-teman, bingung ini gimana caranya bibirnya bisa kelet, terus biar nggak kelet tuh diapain. Dokternya sampai pakai giniin gigi tuh loh. Tahu nggak sih kalau kalian periksa gigi besi tuh diginiin, dicongkel-congkel, sakit banget teman-teman. Tapi aku tahan. Terus sama dokternya digituin, maaf ya dek, tahan. Terus baru itu sama ayahku selalu mendampingiku di samping, nggak tidur tuh cuman kayak jagain aku bibirnya, aku tidur, ayahku yang jagain bibirku biar nggak kelet gitu, biar nggak nyatu, biar bisa buat makan minum gitu. Jadi dijagain. Di situ dikasih air aja sih, untungnya pelan-pelan dibuka bisa. Nah, dari situ masuk ke pudak kamar 2 untuk pemulihan bibir. Waktu itu saya membutuhkan 24 kantong darah putih. Karena masih suasana lebaran, jadi stok darah di rumah sakit dan PMI kosong. Dan nyawa saya sebagai taruhannya. Untungnya ayah saya meminta bantuan kepada para leader sebali untuk mendonorkan darah B. Terima kasih para leader Bali karena kalian sudah mendonorkan darah kepada saya. Pendarahan di bibir saya berhenti dan bibir saya yang kayak aspal itu tuh mengelupas sendiri. Saya kembali cantik lagi. Begitulah perjuangan saya. Sampai sekarang saya lanjut kemo loh. Kanker, kemo, no problem. Pasti sembuh. Jangan lupa berdoa, percaya pada Tuhan, semangat, semangat, semangat. Sampai jumpa lagi. Annyeong.